Dek, mau pergi kemana? Mau cari-cari tempat buat cabang ST. Mau cari-cari tempat ya? Untuk saat ini, tempat yang dimana Bang Toha mau cabang jualan air minum, termasuk air minum daripada Malaysia juga, tapi belum dapat tempat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Sore hari ini Bang Toha mau ngevlog di suasana perkampungan, yang dimana Bang Toha juga sambil mencari tempat untuk box kontainernya Bang Toha, yang dimana nantinya akan jualan es teh dan juga minuman khas daripada Malaysia. Alhamdulillah sedikit-sedikit untuk buat minuman khas daripada Malaysia Bang Toha juga sudah tahulah sedikit-sedikit. Dan Mbak Feni sekarang mau melanjutkan jualan lagi. Dan di sini depan rumahnya Bang Toha pisangnya sudah berbuah. Nanti insya Allah Bang Toha mau buat cekodok pisang ya. Karena istri dan Mbak Feni pun juga belum pernah merasakan cekodok pisang. Bendera merah putih masih Bang Toha pasangkan di depan rumah. Semua orang itu sudah dicabuti ya bendera merah putihnya. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha, kalau memasang bendera merah putih itu hanya pada saat 17 Agustus. Jadi di saat bulan Agustus tersebutlah semua depan rumah dipasang bendera. Tapi kalau di Malaysia, meskipun tidak hari kemerdekaan, setiap rumah itu juga biasanya akan memasang bendera. Bahkan bukan hanya di rumah saja sahabatku semua. Di pasar-pasar tradisionalnya kita akan mudah menjumpai bendera Malaysia. Tapi kalau di Indonesia biasanya kalau memasang bendera banyak-banyak kan hanya di bulan Agustus. Kalau sudah selesai bulan Agustus, semuanya akan dilepas. Dan kali ini Bang Toha menuju ke perkampungan yang dimana dekat dengan pondok pesantren. Kemarin sudah cari-cari lokasi di kampung sebelah, nampaknya Bang Toha pikir-pikir kurang tepat ya untuk lokasi jualannya. Jadi kali ini Bang Toha menargetkan dekat dengan sekolahan, dekat dengan pondok pesantren. Cuma kalau di kampungnya Bang Toha biasanya kalau yang dekat dengan pondok pesantren tempatnya itu sudah penuh. Jadi orang jualan itu cukup lumayan banyak sahabat-sahabatku semua. Kebetulan sore hari ini cuacanya mendung. Dan ini merupakan salah satu padang bola sepak desa. Jadi kalau di perkampungan Indonesia biasanya setiap desa akan mendapat fasilitas padang bola sepak. Yang ini kantor desanya sahabatku semua, atau kantor pemerintahan kampungnya. Jadi setiap kampung atau setiap desa mempunyai kantor pemerintahan masing-masing. Kalau untuk kantor polisi memang di sini jaraknya cukup lumayan jauh. Kehidupan perkampungan di Indonesia, kalau yang kaya sampai segitunya sahabatku semua. Bahkan satu rumah punya 4 mobil yang cukup lumayan mewah, mobil Honda, mobil Toyota. Jadi kalau di sini rata-rata misal kata mau beli mobil itu butuh uang ratusan juta rupiah. Perbedaan jalan di perkampungan Indonesia dengan di Malaysia. Kalau jalan perkampungan di Indonesia rata-rata di sini sekarang yang jalan baru di itu ya sahabatku semua di konkret. Kalau di Malaysia kan ditar. Dan akhirnya Bang Toha sudah sampai juga di kawasan pondok pesantren. Seperti inilah suasana kawasan pondok pesantren. Dan biasanya kalau pukul 5 seperti ini, anak-anak murid tengah rehat untuk cari makan. Di sini juga ada penjual bakso keliling dengan menggunakan motor. Dan Bang Toha terjumpa sebuah abang yang jualan gorengan. Kemarin rame sahabat-sahabat yang memberikan super tank kepada Bang Toha. Dan kali ini Bang Toha akan sedekahkan kepada anak-anak pondok pesantren yang ada di sini. Dan di sini harga gorengannya ini cukup murah meriah sahabatku semua. Dan rasanya juga sangat enak. Ini keledek goreng. Jadi harganya untuk satu gorengan seperti ini sekitar 500 rupiah. Sangat-sangat murah meriah. Sebab abang-abangnya ini jualan untuk anak pondok pesantren, makanya dijual dengan harga murah. Jualan sambil bersedekah. Nah kali ini Bang Toha pun juga akan memborongnya. Hasil daripada super tank sahabat-sahabat daripada Malaysia yang kemarin berbagi super tank. Semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita semuanya dan juga untuk para penonton. Alhamdulillahirabbil alamin, senang rasanya bisa berbagi sedekah gorengan dengan adik-adik
yang berada di pondok pesantren yang ada di kampungnya Bang Toha, yang dimana untuk lokasinya juga tidak jauh lah dari rumahnya Bang Toha. Di sini banyak penjual beraneka ragam, tapi di sini yang buat saya terkejut, harga gorengannya ini benar-benar sangat murah sekali sahabatku semua. Dan di sini adik-adiknya begitu sangat berbahagia dapat gorengan free atau percuma. Jadi untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang telah mensupport Bang Toha ucapkan terima kasih banyak, langsung habis. Dan abangnya ini bawa gorengannya alhamdulillah juga cukup lumayan banyak. Insya Allah siapa yang datang pasti akan mendapatkan gorengannya. Di sini ada keledek goreng, ada tempe goreng, ada tahu goreng. Untuk pondok pesantren yang ada di kampungnya Bang Toha ini pondok pesantren tahfiz Al-Quran sahabatku semua, yang dimana memang kalau petang seperti ini tengah rehat jadi ramai sangat, bahkan muridnya sampai ribuan. Alhamdulillah. Ini bukan bermaksud saya memuji-muji berlebihan orang Malaysia sahabatku semua, tetapi ini adalah bentuk rasa syukur saya dan juga untuk sahabat-sahabatku yang telah berbagi super tank tidak saya ambil, melainkan saya sedekahkan kepada adik-adik pondok yang ada di pesantren. Masya Allah, tak sangka meskipun Bang Toha sudah berada di kampung halaman, tapi ramai sahabat-sahabat orang baik daripada Malaysia yang mensupport Bang Toha diberikan super tank. Alhamdulillah. Dek, bagaimana perasaannya bisa berbagi? Senang, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk orang baik yang telah berbagi super tank Bang Toha, terutama sahabat-sahabat daripada Malaysia dan juga sahabat-sahabat daripada Indonesia yang telah mensupport kontennya Bang Toha. Bang Toha ucapkan terima kasih banyak karena waktunya sebentar lagi maghrib. Bang Toha mau balik ke rumah dulu. Dan nanti Bang Toha juga mau sembang-sembang kepada Mbak Feni, yang dimana kemarin Mbak Feni juga dapat hadiah dari orang baik daripada Malaysia sampai berjuta-juta, Masya Allah. Mbak Feni kemarin dapat hadiah dari orang baik Malaysia totalnya 1.600.000 Mbak ya? Iya. Wah, Mbak Feni sudah jadi jutawan. Gimana? Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sekali. Iya. Tapi katanya Mbak Feni bingung mau dibelikan HP atau dibelikan gelang. Iya, mau ditabung dulu. Mau ditabung dulu? Iya. Jadi nggak jadi beli HP? Belum jadi. Belum jadi. Oh, mau ditabung dulu. Iya. Jadi kemarin sahabat-sahabat daripada Malaysia tak sangka Mbak Feni dikasih hadiah sampai totalnya 1.600.000 Mbak ya? Iya. Itu sudah jadi jutawan loh Mbak. Tapi 1.600.000 itu kalau diringgitkan sekitar berapa Mbak Feni? 1.600.000 sekitar 400 ringgit sahabatku semua. Jadi bukan langsung nilainya tinggi, enggak. Betul nggak Mbak Feni? Iya. Beda dengan ringgit Malaysia Mbak ya. Kalau ringgit Malaysia misal kata punya 1.600.000 ringgit Mbak, Masya Allah, Miliarder. itu sudah bukan miliarder Mbak, triliunan rupiah. Itu sudah jadi bos besar lah. Itu kalau beli kilang es teh sudah dapat Mbak. Betul nggak? Tapi kalau 1.600.000 ya, kalau untuk dibelikan es teh mungkin dapat berapa Mbak? Dapat sekitar 6 tong ya. 6 tong sahabatku semua. Tidak bisa membeli kilangnya ya. Beda dengan ringgit Malaysia. Rasanya bagaimana Mbak? Tak menyangka ya sampai orang Malaysia sebaik itu ya. Dan tadi pun Bang Toha juga sama istri berbagi gorengan di pondok pesantren. Itu pun hasil daripada gift orang baik daripada Malaysia. Kita ucapkan terima kasih bersama-sama ya. Kita ucapkan terima kasih untuk orang baik daripada Malaysia Mbak Feni ya. Iya. Semoga orang baik daripada Malaysia sehat selalu, Silakan. dipermudahkan segala urusannya. Iya. Maaf berhenti sebentar, tadi ada pembeli sahabatku semua. Dan tadi Bang Toha pun juga memborong gorengan habis ratusan ribu Mbak. Ratusan ribu, kalau uang Indonesia itu kecil sahabatku semua. Beda dengan Malaysia Mbak. Kalau ratusan ribu itu dirupiahkan itu hampir miliaran. Beda jauh ya? Beda jauh memang nilainya.
antara ringgit Malaysia dengan rupiah Indonesia. Untuk sahabat-sahabatku yang saat ini ingin melancong ke Indonesia, misal kata ingin beli makanan, itu harganya cukup murah meriah. Kalau tadi Bang Toha sudah sebagian sedekahkan di pondok pesantren, insya Allah nanti kalau Bang Toha menuju ke hutan, yang dimana saya pun juga ingin bersedekah kepada makcik dan pakcik yang tinggal di area hutan. Tahun lalu masih ada ya, dan kemarin pun rumahnya juga masih ada, mudah-mudahan belum pindah. Sebab kata makcik dan pakcik, misal kata beliau sudah panen, biasanya kalau pokok jatinya sudah besar, maka akan berpindah tempat atau berpindah lokasi. Mbak Feni, kalau musim hujan seperti ini gimana jualannya? Tidak begitu menyala. Tidak begitu menyala? Iya. Karena cuacanya agak mendung-mendung ya? Iya. Jadi yang beli es pun agak berkurang ya. Biasanya rame ya. Iya. Tapi nggak apa-apa Mbak, disyukuri ya. Iya. Sembang-sembangnya berhenti dulu sahabatku semua. Mbak Feni tengah melayani pembeli. Alhamdulillah meskipun malam-malam seperti ini, tapi masih ada yang beli. Untuk satu cawannya memang dijual sangat murah meriah Mbak ya. Rp3.000, bukan Rp3.000. Kalau Rp3.000 itu 10 juta rupiah sahabatku semua. Kalau Rp3.000 dapat secawan es teh. Tehnya Mbak Feni atau TOS. Kalau di Malaysia bukan es teh ya Mbak. Mbak Feni, kamu tahu nggak? Kalau di sini kan es teh, tidak pakai susu. Tapi kalau Mbak Feni misal kata di Malaysia, kemudian pesan air minum bilang es teh, nanti yang datang teh campur susu. Bingung nggak? Bingung ya kan? Tapi kalau di sini es teh itu tidak campur susu ya kan? Kalau di Malaysia dipanggil TOS. Ada lagi Mbak, yang mungkin Mbak Feni akan cukup terkejut. Air kosong, paham nggak air kosong? Nggak paham? Air kosong itu Mbak bermakna air putih kosong, tidak ada campurannya apa-apa. Jadi misal kata Mbak Feni ke Malaysia pesan minum, kalau ingin air putih kosong bilang saja air kosong gitu. Air kosong tidak pakai campuran apa-apa gitu Mbak. Mbak Feni heran nggak? Iya. Yang saya tentang kenapa es teh pakai susu. Oh, yang Mbak Feni herankan kenapa kalau bilang es teh dicampur susu. Iya. Jadi untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia, coba tulis di kolom komentar kenapa kalau pesan es teh di Malaysia kok dicampur susu ya Mbak ya. Iya. Nah, semoga sahabat-sahabat daripada Malaysia menjelaskan Mbak. Saya pun juga kurang paham Mbak Feni, kenapa pesan es teh dapatnya teh susu. Kalau di sini kan es teh campur susu gitu kan. Iya. Kalau di Mbak Feni telajak pakai bahasa Jawa. Gak apa-apa Mbak, kita sembang-sembang lagi. Air putih Mbak, di sana bukan menyebutnya air putih, air kosong. Bingung lagi kan? Bingung nggak? Air kosong. Kalau di sini kan air mineral ya kan. Kalau sana mineral water, sama sih sebenarnya. Cuma di sana kadang-kadang ada campurannya bahasa Inggris Mbak, gitu. Jadi bahasanya tidak sama di Indonesia. Ada kemiripan sama Mbak, cuma antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia hampir sama tapi tidak sama. Bingung nggak? Hampir sama tapi tidak sama. Misal kata, saya tanya Mbak Feni, Mbak Feni duduk mana? Sini. Tuh kan, Mbak Feni nggak paham. Tinggal di mana? Nah, betul macam tuh. Jadi kalau misal kata Mbak Feni ditanya duduk mana gitu, duduk mana itu bukan Mbak Feni duduk di sini, bukan jawabannya, itu salah. Duduk di kampung sebelah itu baru betul Mbak. Jangan ditanya Mbak Feni duduk mana, duduk di sini. Jadi hampir sama tapi Tidak sama. tidak sama. Sering nonton film Ipin Upin nggak sih? Tapi nggak semua paham. Ya paham Tapi gimana pahamnya? susah. Susah ya, makanya itu Mbak. Pusing-pusing, tahu nggak? Pusing, jom kita pusing-pusing. Paham nggak? Jalan. Betul, jom kita jalan-jalan. Kemudian Mbak, ada lagi
Mbak Feni, saya nak tapau TOS 5 cawan. Paham nggak? Nggak paham yang tapau. Nggak. Pernah dengar. Nggak paham yang tapau? Iya. Jadi kalau misal kata Mbak, kita ingin bungkus makanan di sana, kita di sana bungkus itu dipanggil tapau. Beda kan? Iya. Oke. Mbak Feni sudah paham sedikit-sedikit ya? Iya. Sekarang saya mau tanya lagi Mbak. Ini mengenai area sekitar. Mbak Feni ada sudu tak? Tahu sudu nggak? Nggak. Nggak tahu sudu? Nggak tahu. Di sana Mbak, sendok itu dipanggil sudu. Gimana? Nggak tahu sama sekali ya? Nggak tahu. Tapi kalau mau belajar sedikit demi sedikit, insya Allah bisa Mbak ya. Itulah sahabat-sahabat semua perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia yang dimana hampir sama, tapi beda ya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya Mbak ya. Besok disambung lagi. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi dan hiburan buat para sahabat semua yang telah berbagi super thank kepada Bang Toha dan juga sudah berbagi hadiah kepada Mbak Feni. Kita ucapkan terima kasih banyak semuanya Mbak ya. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.